Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Love Story Kisah Nyata. Dan kali ini kami kedatangan salah satu email yang mungkin berbeda dengan kisah-kisah sebelumnya. Kali ini agak sedikit mistis. Dan untuk kebutuhan konten dan dramatisasi, saya akan mengganti backsound ketika saya membacakan isi cerita tersebut. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, sebelum kita mulai, kita opening dulu. Let's do this. Panggil nama saya Didi. Saya anak bungsu dari 3 bersaudara. Saat itu saya berumur 24 tahun. Ayah dan ibu saya pedagang kaki lima di salah satu pasar tradisional, dan saya sering membantu mereka di pasar. Selama bertahun-tahun kami hidup dengan berdagang, dan hasil itu kini sudah mencapai level di mana kakak-kakak saya sudah bisa berkuliah dari hasil berdagang. Selama berdagang, memang ujian demi ujian berdatangan tanpa terkecuali. Ayah dan ibu bergantian menjaga lapak. Ayah pagi, ibu siang, dan saya kebagian malam. Tiba di mana ayah sering punya kesibukan di luar pasar. Awalnya saya menganggap mungkin ayah ingin menambah penghasilan dari berbisnis, dan ibu mengiyakan. Sudah berbulan-bulan ayah tidak ikut campur dalam urusan pasar. Saya dan ibu yang kini bersibaku menjaga lapak kami. Singkat cerita, ibu sakit dan kami harus libur berjualan karena kondisinya sangat mengkhawatirkan, dan ayah masih disibukkan dengan urusannya. Di suatu malam, ibu saya terengah-engah napasnya seperti sesak dan menyuruh saya untuk mengambil bolpen serta kertas. Beliau menyuruh saya untuk mencatat pelanggan-pelanggan yang punya hutang ke dagangan kami. Satu persatu namanya saya tulis, dan jumlah totalnya sangat banyak sekali. Sambil terengah-engah, ibu bilang itu jumlahnya gede. Kalau ada apa-apa sama ibu, kamu yang urus, kata ibu.
Waktu itu saya mencoba menghubungi ayah lewat telepon, tapi gak diangkat. Saya takut waktu itu ibu akan meninggal. Saya coba menghubungi kakak-kakak saya, dan hasilnya ibu dirawat di rumah sakit. Kami bertiga mencari solusi untuk menangani keadaan ibu, dan mereka bertanya, di mana ayah? Singkat cerita, ibu didiagnosa asam lambung. Tapi kondisi ibu di rumah sakit nampak sehat, tidak sakit. Mungkin karena obat sudah masuk. Malam itu di mana saya disuruh pulang untuk mengambil sesuatu di kamar ibu. Gak seperti biasanya, rumah terasa mencekam. Seperti ada banyak mata yang sedang memandang saya. Saya merasa ketakutan. Gak seperti biasanya rumah suasananya jadi begini. Tiba ketika saya menuju kamar mandi, saya dikejutkan oleh api yang tiba-tiba menyala sebentar dan menggelegar dan bersuara seperti petir. Sontak saya langsung lari keluar rumah. Adegan itu jelas terlihat. Saya hampir tidak mempercayainya waktu itu. Kejadian itu saya laporkan kepada kedua kakak saya, dan mereka hanya menertawai saya dan bilang bahwa saya penakut. Oke, waktu itu mungkin saya sedang dalam keadaan kacau melihat ibu sakit, hingga mungkin saya berhalusinasi melihat api di pojokan ruang dapur. Paginya, ayah datang ke rumah sakit. Kami bertanya, ayah dari mana? Kata ayah, bisnis. Ya, hanya kalimat itu yang diucapkan. Setelah 4 hari dirawat di rumah sakit, ibu dibawa pulang karena kondisinya semakin baik. Tapi aneh, tiba di rumah kami mulai merasakan keadaan yang sangat mencekam. Dan kami mulai membersihkan rumah yang kami tinggal selama 4 hari. Saat itu suasananya sangat mencekam. Apa yang saya alami, apa yang saya rasakan ketika di rumah sendirian, kali ini kakak saya pun merasakannya, tapi tidak dengan ayah. Ketika kami tidur, ayah, ibu, dan saya, kedua kakak saya pulang ke rumahnya karena memang sudah berkeluarga. Pas di jam 1 pagi, ibu seperti merasakan lagi sesak napasnya. Dan kali ini ibu seperti ketakutan. Saya dan ayah saya kebingungan. Baru saja pulang dan dinyatakan sehat, malah kembali kesakitan. Ibu yang kali ini seperti ketakutan, matanya melihat ke sana ke sini. Saya yang melihat kejadian itu mulai merasa aneh apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu. Ibu mengalami halusinasi.
sampai pukul 4 pagi ibu baru bisa tertidur pulas. Saya yang hanya berdua dengan ayah ngobrol. Ini ibu kenapa? Ayah saya pun gak tahu apa yang terjadi. Ketika pagi, rasa ngantuk mulai menyerang saya. Dan saya mengecek dulu ibu, memastikan bahwa ibu sedang beristirahat. Di dalam tidur, saya bermimpi ada seseorang yang mencoba masuk ke rumah, tapi nggak bisa karena kunci rumahnya dipegang oleh saya. Di dalam mimpi tersebut, orang itu mengaum seperti makhluk yang ingin memakan saya dan keluarga. Sampai saya terbangun dan melihat ibu menjelit-jelit sedang dipeluk oleh ayah. Semakin aneh keadaan sampai saya harus bertanya ke orang pintar untuk mendeteksi apa yang terjadi dengan ibu. Sebelum saya berangkat, ibu saya menangis. Dia memanggil saya. Katanya ibu semalam bermimpi terjatuh ke jurang dan saya yang menolong ibu dalam mimpinya. Saya mencoba menenangkan ibu. Saya bilang itu cuma mimpi bu, ibu istirahat ya. Sebelumnya memang ada saudara dekat yang memberi nasihat ke saya, coba bawa ke orang pintar, soalnya penyakit ibu kamu aneh. Saya pun bergegas mencari dan mendapatkan orang tersebut dari petunjuk saudara dekat saya. Katanya, ibu saya nggak kenapa-napa, hanya sakit biasa, nanti juga sembuh. Oke, keterangan yang membuat saya agak tenang dan ibu memang sakit asam lambung. Hari demi hari keadaan ibu semakin mengkhawatirkan dan kondisinya pun semakin lemas. Dan akhirnya kami membawa ibu lagi ke rumah sakit dan dirawat untuk kedua kalinya. Dan hasil diagnosa pun sama, ibu asam lambungnya kumat lagi. Tapi setelah diberi obat, ibu sehat. Malah beliau banyak ngomong, gak terlihat seperti sakit. Wajahnya yang tadinya pucat pun tidak terlihat. Sehat walafiat. Selama merawat ibu dan bolak-balik ke rumah sakit, keadaan kami semakin sulit karena kami tidak berdagang. Ayah saya masih setia menemani ibu setiap hari, meski sesekali keluar untuk beberapa jam karena alasan bisnis. Setelah pulang, sekali lagi ibu dinyatakan sudah sehat. Dan seperti kejadian pertama, ibu mengalami halusinasi setibanya di rumah. Kali ini keadaan makin sulit, ditambah keuangan kami yang sudah menipis. Dan tiba-tiba ada seorang yang mengatakan ibu saya terkena santet. Dan awalnya saya nggak percaya, tapi dia memberi ciri-cirinya orang yang terkena santet dan mirip banget dengan ciri-ciri ibu. Dan dia menyarankan agar saya pergi ke salah satu orang yang ada di kampungnya. Singkat cerita, setibanya saya datang ke rumah orang yang dimaksud, beliau menyuruh saya masuk. Sebelum saya ngomong apa yang saya keluhkan hingga datang ke rumah beliau, ternyata beliau sudah tahu.
karena sebelum kami datang, ada yang datang ke sini. Saya bilang, siapa Pak? Dia hanya tersenyum dan memberi sebotol air mineral untuk diminumkan ke ibu. Dan dia bertanya, di mana ayah kamu? Saya bilang, ada Pak. Saya pengen bicara sama beliau katanya, dan meminta alamat rumah saya. Setelah di rumah, ayah ada sedang ngobrol bersama kedua kakak saya. Saya langsung menanyakan ke ayah, orang yang baru saya temui untuk meminta solusi atas sakitnya ibu, ingin bicara sama ayah. Singkat cerita, saya mengantar ayah mendatangi orang tersebut. Saya waktu itu disuruh menunggu di luar, dan setelah beberapa menit ayah keluar dengan mimik muka marah. Diantar oleh orang pintar itu dan mengatakan, orang pintar apaan? Menuduh seenaknya. Itu yang ayah ungkapkan ke saya. Ketika kami sampai di rumah, ada beberapa orang yang menengok ibu. Termasuk mertuanya kakak saya. Dan beliau memanggil saya. Katanya semalam dia bermimpi supaya saya mengambil air wudhu dan mengaji di pintu dapur. Setelah saya iyakan dan berniat mengambil air wudhu, ibu saya berteriak di kamar dan menunjuk-nunjuk ke atas sambil berteriak. Dan hal itu membuat tetangga yang sedang nengok berhamburan keluar karena ketakutan. Dan ketika mereka berhamburan keluar, ada salah satu orang tetangga yang sedang menjenguk tidak bergeming sama sekali. Beliau duduk sambil menundukkan kepala. Dan ternyata beliau kerasukan. Sambil tertawa menyeramkan, kami sekeluarga mencoba bertanya ada apa ini. Dan ternyata benar atau tidaknya dia mengungkapkan, saya diperintah oleh seseorang untuk menghabisi semua harta ibu kamu. Saya diperintah oleh seseorang untuk menghabisi ibu kamu. Sambil menunjuk tajam dan matanya seperti mencari seseorang, dan berhenti ketika menatap ayah dan tertawa. Harusnya ayah kamu yang mati. Harusnya ayah kamu yang menjadi korban. Ayah saya pun kebingungan waktu itu. Apa maksudnya ini? Kamu adalah penyebab semua ini.
Dia berkata kamu adalah penyebab semua ini sambil menunjuk ayah. Lalu orang yang kerasukan tadi tersadar dan kami memberinya air karena terlihat kelelahan. Setelah kejadian itu, kami sekeluarga menanyakan ke ayah apa maksudnya ini. Ayah seperti malu tertunduk wajahnya, dan akhirnya terungkap bahwa ayah selama ini mempunyai simpanan perempuan di luar kota, dan perempuan itu sakit hati ke ayah karena ayah mencoba meninggalkannya. Tapi hal ini tidak membuat keadaan balik seperti semula, malah bertambah mencekam. Kami pun mulai dirundung ketakutan hingga datangnya seorang yang pernah saya temui untuk mengobati ibu. Singkat cerita, beliau meminta kami untuk menyediakan satu tempat dan minta didampingi oleh saya dan ayah saya. Seketika beliau duduk di depan ibu yang sedang kehilangan kesadaran. Tidak lama, beliau berkata dengan suara yang berbeda. Ya, seharusnya ayah kamu yang menjadi korban, bukan ibumu. Kalau saja anakmu tidak datang ke rumah saya, mungkin ibu kamu tak akan selamat. Dan ternyata terungkap semua. Ibu terkena santet dari simpanannya ayah. Belum selesai berbicara, tiba-tiba tamu yang mengobati ibu marah dan menunjuk ke atas sambil memeragakan seperti mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Saya dan ayah saya melihat kejadian itu sangat menakutkan dan mencoba menenangkan ibu dengan memegang tangannya. Dan disusul dengan ledakan yang kedua yang sangat mengagetkan kami semua. Lalu ucapan alhamdulillah pun kami dengar dari orang itu. Dan tiba-tiba suasana menjadi berbeda sekarang, tidak mencekam. Saya harap mungkin ini adalah tanda kesembuhan ibu. Disambut ayah yang berlari memeluk ibu sambil menangis dan meminta maaf. Alhamdulillah, semua kejadian pasti ada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Kini, keluarga saya kembali menjadi tentram. Oke, baik, buat teman-teman semua, kisahnya sampai di situ. Dan alhamdulillah ibunya Didi sembuh dengan atas pertolongan dari seorang yang mungkin mengetahui apa yang terjadi dengan ibunya. Kayaknya ganti backsound dulu ya, biar lebih apa gitu. Soalnya ini mencekam banget. Kita ganti dulu ya. Nah, oke, buat teman-teman, ceritanya Mas Didi tadi cukup membuat saya merinding juga. Dan alhamdulillah sekarang Ibu Didi mungkin sudah sembuh dan permasalahan itu berangsur-angsur lebih baik. Buat teman-teman yang ingin ceritanya dibacakan, entah cerita apapun itu, mau cinta, mau misteri, apapun itu, kalian kirimkan saja ke alamat email kami di lovestory@gmail.com dan nanti akan kami bacakan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.